Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel bersama Prof. Iko. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai kasus sindrom ovarium polikistik. Ini adalah kasus yang kedua. Kita akan lihat bagaimana kasus kita kali ini. Pada kasus kali ini adalah pasien yang sangat muda, ya pasien nyonya 30 tahun. Pasien juga mengalami haid yang tidak teratur, sudah menikah 4 tahun yang lalu. Haidnya 2 bulan, haid terakhir 2 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik tidak ada hirsutism. Pasien obes dengan indeks massa tubuh 28,7. Pemeriksaan HSG dan analisis sperma normal. Gambaran kedua ovaria polikistik. Kita lihat hormon AMH 5,7, prolaktin normal. Bagaimana penanganan kasus ini? Ya, kita lihat ini adalah bagan penanganan kasus ini. Ya, pertama kali pasien masuk pada bulan Juli tahun 2011 dan terakhir pada kunjungan ke-6 pasien baru hamil kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012 sehingga kurang 1 tahun lebih pasien baru mendapatkan kehamilan. Kita lihat satu demi satu. Pada saat pasien datang, ya, kita berikan profilaksis klamidia dengan doxycycline 2 kali 100 mg dan inlasin. Ini adalah insulin sensitizer golongan agonis pipar gamma. Kemudian bulan ke-8 masih belum haid, ya, masih dilanjutkan obatnya. Bulan ke-9 pasien menstruasi, dan setelah itu kita lihat bahwa pasien menghilang. Ya, bulan 10, 11, 12, 1, dan 2. Biasanya pasien-pasien PCOS, dia akan menghilang ketika merasa haidnya sudah teratur. Dan akan kembali lagi ke kita lihat pasien datang kembali pada bulan 3 ketika haidnya mulai terlambat. Dan pada saat ini kita putuskan untuk melakukan tes P kembali dan merubah insulin sensitizer menjadi pioglitazone, sama-sama golongan agonis pipar gamma, 2 kali 15 mg. Kemudian pasien menghilang kembali, bulan ke-8 baru datang setelah kembali dia mengalami terlambat haid. Kita kombinasi pemberian insulin sensitizer dengan pioglitazone dan metformin 2 kali 500 mg. Dan kemudian pada 2 bulan kemudian pasien datang terlambat haid dan sudah didapatkan kehamilan. Setelah pasien dinyatakan hamil, insulin sensitizer yang kita lanjutkan adalah metformin 2 kali 500 mg. Dari kasus ini kita bisa belajar, kita bisa pahami bahwa perjalanan seorang pasien PCOS untuk hamil bisa lebih dari 1 tahun. Karena itu, again, konseling jadi kata kunci yang sangat penting. Bila dibandingkan dengan kasus yang pertama, relatif lebih singkat selama 6 bulan karena kita melakukan induksi ovulasi dengan antiestrogen. Pada kasus yang kedua ini murni kita tidak lakukan induksi ovulasi. Pasien ovulasi spontan dengan pemberian kombinasi 2 golongan insulin sensitizer. Perlu dicamkan betul mengapa pasien hamil lebih lama. Karena kita tidak melakukan pemberian obat-obatan induksi ovulasi. Tetapi pasien bisa hamil. Bagaimana sebenarnya kaitan resistensi insulin dengan sindrom ovarium polikistik? Walaupun sangat banyak pro dan kontra, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua memahami betul bagaimana patogenesis sindrom ovarium polikistik. Kita bisa lihat bahwa sindrom ovarium polikistik terjadi akibat adanya resistensi insulin. Akibat resistensi insulin, maka sel beta pulau Langerhans membaca tubuh kekurangan insulin. Dia memproduksi insulin yang berlebihan, terjadilah hiperinsulinemia yang akan menginjus liver, akan menyebabkan hepar, mengganggu hepar untuk memproduksi sex hormone binding globulin. Sehingga produksi sex hormone binding globulin menurun, terjadilah peningkatan androgen dan estrogen bebas. Konsekuensinya,
Dengan meningkatnya androgen bebas, terjadilah hirsutism secara klinis. Dengan meningkatnya estrogen bebas, terjadilah risiko hiperplasia endometrium. Di sisi yang lain, produksi insulin-like growth factor binding protein 1 juga menurun, sehingga IGF-1 menurun, yang akan merangsang sel TK memproduksi lebih banyak androgen. Akibat adanya hiperinsulinemia juga mengakibatkan disregulasi sekresi LH dari hipofisis. Semuanya ini akan mengakibatkan hiperandrogen, ujungnya FSH tidak mampu melampaui ambang rangsang, sehingga terjadilah gangguan dalam proses folikulogenesis. Terjadilah sindrom ovarium polikistik. Secara genetik kita bisa lihat resistensi insulin pada sindrom ovarium polikistik terjadi akibat kesalahan sinyal post-reseptor. Proses tirosin kinase tidak berjalan, sehingga fosforilasi reseptor insulin didominasi oleh serin kinase. Akibatnya GLUT4 produksinya terganggu dan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Studi kita membuktikan bahwa risiko resistensi insulin bukan hanya terjadi pada pasien PCOS yang obes, sebesar 61% pasien PCOS yang obes memiliki resistensi insulin, tetapi juga pasien yang lean, yang langsing. 23,5% pasien PCOS yang langsing mengalami resistensi insulin. Kita bisa lihat biomarker untuk meramalkan pasien kita mengalami resistensi insulin bisa dengan melihat kadar insulin puasa dan rasio gula darah puasa dibandingkan insulin puasa. Bila insulin puasa di atas 10 dan rasio gula darah puasa dan insulin puasa di bawah 10, menunjukkan pasien kita akan mengalami resistensi insulin. Kasus yang selanjutnya, kasus yang ketiga, ini juga pasien masih sangat muda, usia 27 tahun, datang dengan keluhan siklus haid yang tidak teratur, dan pendarahan bercak selama 1 bulan, sudah menikah selama 2 tahun. Salah satu spektrum pasien sindrom ovarium polikistik, selain mengalami gangguan kesuburan, juga adalah pasien yang datang dengan keluhan gangguan haid. Sudah 1 bulan, berdarahnya tidak berhenti, tentu kita harus melakukan stop bleeding dengan memberikan noretisteron 2 kali 5 mg. Pemeriksaan fisik tidak ada hirsutism, pasiennya lean, indeks massa tubuh 21,8, HSG dan sperma normal, kedua ovaria polikistik, kadar AMH sangat tinggi, 16,0 nanogram per mililiter, hormon prolaktinnya normal. Bagaimana konsep penanganan keluhan pendarahan pada pasien sindrom ovarium polikistik? Konsep penanganan pendarahan terus abnormal adalah stop pendarahan, kontrol haid, dan cegah kekambuhan. Bagaimana kita melakukannya? Bisa kita pilih 2 jalan, dengan pemberian progestin siklik atau progestin kontinu. Progestin siklik bisa diberikan on and off selama 10 hari, 14 hari. Dilakukan pemberian noretisteron 10 mg per hari selama 14 hari. Kemudian stop selama 14 hari. Atau bila kita bertujuan membuat pasien kita amenorrhea, bisa dilakukan pemberian progestin kontinu dengan disuntik DMPA 150 mg setiap 3 bulan, pemasangan LNGIUS, atau pemberian progestin 10 mg kontinu. Bagaimana penanganan pasien ini selanjutnya? Kita bisa lihat. Tabel ini lagi-lagi memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita menangani kasus-kasus pasien sindrom ovarium polikistik. Selama 1 tahun, 5 kali kunjungan, pasien mendapatkan kehamilan. Kunjungan pertama dan kedua, konsentrasi kita adalah stop the bleeding. Berikan noretisteron dan berikan agonis pipergama pioglitazone
2 kali 15 mg. Kemudian kunjungan yang ketiga, pasien menghilang setelah perdarahannya berhenti dan kembali pasien datang 5 bulan kemudian akibat belum juga terjadi kehamilan, kita ganti dengan Inlasin, menghilang kembali, baru datang 6 bulan kemudian dan segera kita putuskan untuk melakukan induksi ovulasi menggunakan gonadotropin atau rekombinan FSH diikuti dengan trigger oleh rekombinan HCG dan inseminasi intrauterin. Bulan berikutnya didapatkan kehamilan intrauterin dan hanya metformin yang boleh dilanjutkan bila pasien-pasien PCOS mengalami kehamilan. Bila kita bandingkan penanganan kasus pertama, kedua, dan ketiga, kita tahu pada umumnya pasien memerlukan waktu untuk mendapatkan kehamilan. Pasien pertama hamil dengan induksi ovulasi oleh antiestrogen, lakukan trigger dengan HCG, pasien hamil spontan dalam waktu 6 bulan. Diberikan CC dan aromatase inhibitor. Pasien kedua perjalanan cukup panjang, 1 tahun, tetapi murni hamil akibat ovulasi spontan dengan pemberian kombinasi insulin sensitizer, metformin, pioglitazone, Inlasin. Pasien yang ketiga hamil setelah mengalami perdarahan, uterus abnormal. Dalam waktu 1 tahun, pasien hamil dengan induksi ovulasi menggunakan gonadotropin. Chronic low dose gonadotropin disusul dengan inseminasi intrauterin. Inilah perjalanan-perjalanan, inilah penanganan-penanganan yang bisa kita lakukan pada pasien sindrom ovarium polikistik yang menginginkan kehamilan. Pasien bisa hamil spontan, bisa hamil induksi ovulasi, bisa hamil dengan inseminasi. Demikian diskusi kita bersama Prof. Iko kali ini. Kita akan lanjutkan diskusi penanganan kasus PCOS pada seri bersama Prof. Iko selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.